mulai 8 595 950 Main catur aja. pas ya. Pas. Hari Minggu mampir di Jalan Talang. Mantap. Ikut-ikutan ya. Iya. Bahagia dengan manakibat. Ibu-ibu mau uang? Jawab dulu pertanyaan. Siapin ya, gak kalah nih Wah, banyak tuh. Jawab ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak juga. Pertanyaan rebutan. Jawabnya sama ya. 100.000 ya. Medi. Nah, pertanyaannya di mana Allah? Nah, Kalau gue mukmin. Sini naik sini. Di mana Allah? Di kolbu kaum orang yang mukmin. Jadi artinya orang beriman. Ya sudahlah. Soalnya panjang ya, waktunya singkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wa hudi adini mahabbataka wa ma'rifatak wa akuni ma'aka abada. Ilahi rabbi al-silsilah tariqah wa diriya sahabatiyah ma'asudiyah wabil khusus salatu syekh Muhammad Abdul Yasir Allah Masul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirra al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi saya dibisikin ada yang mau talqin ya. iya. Jadi Depan Kiai. sekaligus talqin ya. Nanti para ikhwan wal akhwat, pemirsa hamba pernah meneriakkan di Suryalaya. Kata Abang, saya tidak melihat Allah, yang saya lihat adalah wakil Allah. Saya tidak menyentuh tangan Allah, yang saya sentuh tangan wakil Allah. Nah, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Triwayu tadi. Bulan ini bulan Rabiul Tsani. Rohnya Firain, bahnya birrul walidain. Kemarin sudah saya sampaikan di manaqib perbaca. Hari ini alhamdulillah kita hadir lagi di sini, lebih banyak lagi para pecinta kesucian jiwa. Hadir juga alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Haji Triwahyu, sahabat saya. Nah, yang ketiga itu
Iya. Iya. Huruf iya. Robi yang sukun. Iya. Iya itu dimaknai oleh pengusaha sebagai yadullah. Ya tangan Allah. Nah, makanya saya tanya pertanyaannya, di mana Allah? Bagaimana keadaan Allah? Tahu bapak-bapak, ibu-ibu? Gak tahu. Makanya kita perlu mursi. Tuh. Karena kita tidak tahu Allah, kita perlu mursi. Makanya pengesalan keluarga makhluk, jangan dengar malaikat yang di langit dan di bumi, jangan didengarkan jin di langit dan di bumi, apalagi mendengar iblis di langit dan di bumi. Terakhir maklumat pengesalan, jangan membaca TikTok. Ayo, ini ujian nih buat kita semua ibu-ibu. Ibu-ibu, dengar gak? Apa kata Allah? Jangan membaca TikTok, tapi bacalah Al-Quran. Sudah belum? Pasti ya. Jadi kalau kita mencari Allah dengan melihat Allah, mengetahui keadaan Allah dengan melihat Allah, niscaya Pak Ustadz Medi gak pernah kenal Allah. Kemarin waktu Bunda Sobah, biasa beliau kalau Sobah suku itu tik apa yang disampaikan kiri saya. Ada yang luar biasa, kata pengusaha yang tidak terdengar oleh orang sejagat raya, terdengar oleh Allah. Yang tidak terlihat oleh orang sejagat raya, terlihat oleh Allah. Makanya jangan baca TikTok. Kalau zaman dulu kata Abah Hanom sambil diperagakan, ditata. Itu maksudnya apa, Bapak? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy bersemayam atas arsy. Di mana Allah duduk di atas kursi ars gitu. Makanya di situ pengertiannya, kalau kita pahami ayat itu, saya tulis bersemayam di atas ars. Ada yang komplain, Kiai, Ustaz, Kiai, kalau bisa jangan kasih kalimat di. Kalau pakai di itu menunjukkan tempat. Sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Orang ketika ditanya di mana Allah, di atas ars. Nah itu pahamnya apa? Ijazim, tadzim, menyamakan Allah memiliki bentuk. Duduk begitu. Tasbih, musabbihat, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ini kita ikhwan thariqah pendirian Naksabandiyah akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari mereka. Al-Qur'annya bilang begitu. Makanya kita perlu mursyid yang bisa memahami itu. Kita ikut beliau. Abah menyatakan, yadullah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Kata apa dalam kitabnya? Tangan Allah itu tangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu
Wasallam. Kita bukan menyerupakan, bukan juga meyakini Allah itu memiliki tangan seperti kita. Makanya perlu mursyid. Sekali lagi, Tuan saya Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrornya menyebutkan ditakwil, ditafsir. Ahli takwil, ahli tafsir itu ulama yang rosi, ulul albab. Abah bilang ke kita kemarin maklumatnya, kita tinggal bersyukur alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. 38 kali kapanpun ya, mau sehari sekali, mau jam sekali, setahun sekali, sebulan sekali, kita telah sampai tujuan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Tadi ditanya di mana Allah, kita belum tahu. Jadi yang sudah sampai tujuan itu siapa? Abah. Karena kita ikut Abah, kata Abah tak terkejar, tak ada yang tertinggal. Kalau Abah sampai, kita ikut sampai. Alhamdulillah. Jadi di kita itu ya, bukan mujassim, bukan tasbih, tapi wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidul bisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah, jalan untuk bertakwa kepada Allah, jalan untuk sampai kepada Allah. Jadi tadi itu innalladzina yubayyunaka, innalladzina sesungguhnya orang-orang yang baik, yang berbaiat, yang berjanji setia kepada engkau Muhammad, innama yubayyun Allah, sesungguhnya mereka itu berjanji setia, hanya berjanji setia kepada Allah. Yadullahi bihiqawq, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, kata Abah, di atas tangan mereka. Tangan siapa? Dulu kalau berbaiat begini, di atas tangan mereka adalah tangan Allah. Tangan siapa di atas tangan mereka? Tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan mereka itu tangan orang-orang ketika itu yang menjadi setia berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hakikat dia berbaiat kepada Allah. Sekarang itulah dalil yang diambil oleh para guru mursyid untuk mengambil janji setia baiat kepada murid-muridnya. Sekarang kita berbaiat kepada guru kita. Sesungguhnya baiat itu baiat berjanji setia kepada Allah. Terusannya bagaimana? Doa kita kan? Innalladzina yubayyunaka innama yubayyinu Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yanquzu ala nafsihi. Barang siapa yang ingkar, yang ingkar terhadap janjinya tadi, maka ia ingkarnya itu akibatnya dari pengingkaran janji itu atas dirinya sendiri, maksudnya tanggung jawab masing-masing. Maka kata Abah dulu, kalau sudah ditalkin zikir jangan ditakut-takuti. Baru mau talkin zikir sudah siap ditinggal suami, sudah siap usaha bangkrut, sudah siap turun jabatan. Ustaz banyak pengajian sudah siap sepi pengajian, ngisi khutbah Jumat enggak lagi siap, dari 150 bertambah menghadap ya untuk ditalkin, sisa tinggal berapa? Tinggal 5 orang, yang lainnya kabur. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita berjanji harus ditepati. Kalau kita berjanji harus ditepati. Terlebih-lebih lagi janji kita kepada Allah.
La ilaha illallah. Barang siapa ingkar, maka ingkarnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man aufa, barang siapa menepati bima ahada alaihullah, ahad janjinya itu kepada Allah, maka Allah fasyu'tihi ajran azim, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi sekali lagi, kita ini ikut guru mursyid itu, kita ini kagak tahu, ya, buta, ya, ikut aja sama guru, yakin sama guru, guru sampai kita ikut sampai tenang sudah. Kata Abah mah senang, tenang kita di sini senang, bisa senang, bahagia selalu bahagia, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak tiba-tiba ingat mati? Pernah nggak? Tiba-tiba ingat mati, tiba-tiba nih, benar-benar bakalan mati kita. Senyum-senyum kayak gitu di dunia ini, dingin-dingin, lihat cahaya kayak gini, nanti kita udah nggak ada, gitu. Mati. Tapi kalau kita ingat ke guru kita apa? Ingat dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanamkan di kalbu kita, tenang nggak? Nah, Ada harapan nggak? ada. Ya. Daripada kita nggak ada harapan ini, tinggal merem. Gak usah dirasa panas, nggak dirasa-rasa. Tiba-tiba melek sudah sampai di alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sudah. Gak usah dirasa, merem aja, hanya ingat aja kepada Allah. Tiba-tiba kita terbangun sudah bersamanya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin yang Allah, itulah ahad al-imlaqimu mautakum bi kasratin qawli la ilaha illallah. Sabda Nabi, talqinkan oleh kamu kepada orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Di antara kalian, kita semua mau mati. Nah, tadi ada yang mau talqin, langsung ya. Yang balikin ke depan. Ada yang baru? Maju ke depan, ke depan. Tadi depan Red. Ke depan. Yang tuntas, tidak ada Tadi. tuntutan. Mungkin kalau yang mau badal silakan. Silakan semuanya, kita kata Pak Kiai tadi, jadidu imananku, perbarui iman kalian bila ilaha Illallah. biqauli la ilaha, Illallah. memperbaharui iman yang sudah ditalkin, yang belum ditalkin, inilah talkin perintah Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mau mati. Makanya Pak, kalau orang sekarat itu dibisikin, ya. Orang sudah sekarat disuruh mengucapin la ilaha illallah wallahu alam. Kata talqin yang mudah-mudahan, ya. Tapi talqin yang pasti ketika kita masih hidup dan kita akan mati, ya. Nah, talqin ketika kita masih hidup, maka kalimat itu, kalimat la ilaha illallah dituntunkan, itu akan bisa kita ikuti. Paham ya? Kenapa Nabi memerintahkan? Kata Nabi, makana akhir kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Walaupun enggak sholat, walaupun enggak puasa, ya. Yang penting pada akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau sudah ditalqin, kita sudah dihantarkan sudah sampai. Kenapa masih hidup? Karena kita masih punya kontrakan, masih ada tugas-tugas kita. Maka tugas kita selama masih hidup sholat. Tapi jangan lupa kalau selesai sholat zikir. Nah itulah, maka ikuti mukadimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mukadimah tidak perlu dihafal. Yang wajib kita amalkan zikir yang akan ditalkinkan ada dua, zikir jahar dan zikir hobi. Zikir yang diucapkan dengan lisan suara yang keras, pukulan yang tepat, dan zikir yang hanya diingatkan di dalam hati. Sebelum memasuki talqin zikir, ingatkan di hati kita untuk masuk Islam. Nah, caranya seperti ini. Pejamkan, perhatikan saya dulu. Pejamkan matanya, tundukkan kepala ke bawah pusat. Pusatkan perhatian ke bawah pusat. Kemudian ucapkan kalimat la. Diikuti dengan gerakan kepala serta dibayangkan membelah badan, membelah dagu, membelah hidung, membelah kening sampai ke lutut. Kalimat la. Kemudian ilaha. Dari ubun-ubun turunkan ke bahu sebelah kanan. Illallah. Dari bahu sebelah kanan turunkan ke dada sebelah kiri, dua jari di bawah susu kiri. Paham ya? Jadi mengucapkannya dengan satu nafas, satu kalimat, memejamkan mata, membayangkan kalimat la dari bawah pusat ke ubun-ubun, ilaha ke bahu sebelah kanan, illallah ke dada sebelah kiri. Sekali lagi contohnya seperti ini. Satu nafas ya. Mari kita ikuti tunjukkan semua kepalanya. Mulai. Ikuti Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yubayyi'u ba'idihim wa man nazala innama yubayyi'u nafsihi wa man afa bima ahada alaihi wa sayyidina wa nasibu ya ila radina bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman dawa bi bayi bayi wa syai'in lahu al-fatihah. Rahmanirrahim. Ila ruwayat silatu qabriyah nasaban dia masuliyah bil khusrat Sayyid Muhammad bin Wasil Rasul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Nah, Bapak, tadi kalimat itu tadi kalimat la ilaha illallah harus diamalkan setiap selesai sholat. Faiza qadaitu sholat fadhkurullah. Zikirnya langsung berzikir la ilaha illallah. Langsung zikir la ilaha illallah. Paling sedikit 165 kali. Lebih banyak lebih baik. Kalau sibuk cukup 3 kali saja. Seperti contohnya tadi. Tutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Lalu nanti kalau sudah tidak sibuk, berzikirlah sebanyak yang ditinggalkan. Jadi kodok. Subuh cuma 3 kali, zuhur nanti 2 kali. Zuhur cuma 3 kali, asar nanti kali 3. 165 kali 3 ya. Usahakan sebelum tidur jangan punya utang zikir ya. Nah, itu zikir jahar ya. Syaratnya harus disuarakan dengan suara kencang seperti ini ya. Contoh dari guru kita seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Seperti itu
enak ya, nikmat ya. Sambil goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Goyang kanan dulu ya. Kiri, goyang kanan, goyang kiri. Itu bersyukur, alhamdulillah ya nikmat lana ada begini. Ikut bersahabat bersyukur ya. Bermanfaat. Ya, enak gitu. Coba kalau nggak diatur bersahabat suka-suka macam-macam ya. Kayak gitu gerakannya. Nah, diatur oleh bersahabat ya. Itu zikir jahat. Yang kedua zikir kopi. Zikir kopi itu dimanapun, kapanpun, sedang apapun, nggak ada halangan, nggak ada hadas, nggak ada halangan. Bisa berzikir kepada Allah. Ya. Kalau kita masuk zikir terhalang nggak boleh. Nyebut ayat firman Allah, ayat-ayat Allah ya, nggak boleh. Nah, ini nggak ada. Ibu-ibu, nggak boleh kan? Ini nggak ada. Boleh. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, selalu berzikir. Tidak akan ketemu zikir ini kalau tidak ketemu musik. Nah ini namanya zikir kopi, hanya di dalam hati, tidak bersuara, tidak bergerak lidah, tidak ada suara, hanya di dalam hati. Nah, caranya bagaimana? Hati kita itu di bawah dada sebelah kiri, pegang dua jari di bawah susu kiri, di situ ya, sudah pas. Di situ kolbu kita, di situ ruh, di situ jiwa, di situ hati. Ya. Manakala hati kita baik, maka baik seluruh tubuh kita. Hati kita kalau diajak berzikir kepada Allah, yang lain selain Allah akan menyingkir. Semakin banyak, semakin hilang, semakin bersih hati kita. Nah caranya bagaimana? Tundukkan kepalanya ini seperti ini. Tundukkan kepalanya ke arah dua jari di bawah susu kiri tadi. Nah, seperti tempelkan dagunya. Ya. Pejamkan matanya, pejamkan mata lahirnya, buka mata batinnya, pusatkan ke satu titik tadi. Sudah? Sekarang tutup mulutnya, bibirnya, rapatkan giginya, tekuk ujung lidahnya ke langit-langit. Sudah. Tarik nafas yang dalam, tahan. Ucapkan di satu titik tadi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Kalau tak kuat nafasnya, buang keluar hidung, tahan lagi, masukkan sampai penuh ke dalam kolbunya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Kalau lupa ingatkan lagi, kalau putus sambung lagi, terus penuhi kolbu kita dengan Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Selesai. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi semuanya selamanya dengan keberkahan karomah guru agung kita penasihat Baos Hadratus Syekh Muhammad Abdullah Syekh Rasul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala